Immersive ini suatu teater yang menggabungkan teknologi 5 dimensi gitu. Kita duduk di sana tuh udah merasakan seperti perang beneran. Kalau angin tuh hembus angin. Nah, kemudian ada cipratan air. Iya, kemudian ada goyang kiri ini gerakannya ya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita ya Bapak Soekarno bahwa jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. No history, no future. Sejarah seringkali kita kenal sebagai suatu ilmu atau suatu rangkaian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dan sejarah adalah guru terbaik untuk masa depan kita. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya host cantik Maritim. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Letnan Gerald. Ya, halo pemirsa. Pastinya di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Nah Maritim, Ya. ngomongin soal sejarah nih. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama sejarah itu apa? Apa tuh, Let? Kalau sejarah itu mempelajari masa lalu. Kalau aku? Kalau kamu itu masa depan aku nanti. Iya. Boleh ya, Let ya. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu monitor nggak? Ada museum yang lagi viral. Oh, yang lagi viral itu ya? Iya, pernah lihat, Let. Museum yang canggih, modern, milik TNI Angkatan Laut. Bener banget, pernah lihat. Dan ngomong-ngomong soal sejarah nih, kita sudah kedatangan narasumber yang inspiratif dan memiliki informasi-informasi yang pastinya akan bermanfaat untuk pemirsa ya. Yeah. Di sini sudah hadir Kolonel Laut Khusus IGD Ngurah Suarsana, dan beliau adalah Kasubdis Museum dan Monumen Tradisi Dinas Sejarah Angkatan Laut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siap, mohon izin. Selamat datang di podcast Naval Untold Story. Dan kita udah penasaran banget ya timnya mengenai Betul sejarah banget. dari Angkatan Laut ini. Dan langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama. Ya. Kira-kira tugas dari Dinas Sejarah Angkatan Laut itu apa saja, Mjen? Baik, terima kasih Letnan Geraldine. Sebelum saya menjawab tugas daripada TNI Sejarah TNI Angkatan Laut, bahwa kita harus perlu tahu berdirinya sejarah Angkatan Laut. Awal mulanya memang sebelum adanya Dinas Sejarah Angkatan Laut, bahwa Dinas Sejarah Angkatan Laut ini berada di Dispenal atau Dinas Penerangan Laut, yang mana ada kesubdisan yang mengurus, namanya Subdis Sejarah. Nah, lihat perkembangannya perlu adanya penataan organisasi atau validasi organisasi. Nah, untuk itulah Dinas Sejarah Angkatan Laut dibentuk, yang mana terbentuknya sejarah tersebut sesuai dengan Perkasal nomor 14 tahun 2020. Jadi inilah awal mulanya terbentuknya Dinas Sejarah Angkatan Laut. Nah, yang mana tugas-tugasnya sudah jelas bahwa Dinas Sejarah Angkatan Laut ini memberikan suatu pembelajaran tentang sejarah Angkatan Laut. Yang mana di dalam Perkasal tersebut dibunyikan bahwa di mana kegiatan sejarah Angkatan Laut meliputi pembinaan fungsi riset, ya, pembinaan riset, di mana riset yang diadakan Angkatan Laut ini sejarah ini melaksanakan kegiatan riset yang berkaitan dengan Angkatan Laut. Kemudian setelah dari riset adanya penulisan sejarahnya, kemudian didokumentasikan atau doksip, kemudian dimuseumkan atau istilahnya ya itu museum dan monumen tradisi. Nah, inilah tugas-tugas daripada Dinas Sejarah Angkatan Laut, yang mana nanti ke depannya ya berharap kesejarahan ini diketahui oleh masyarakat umum. Demikian. Baik. Nah, izin Kolonel, kan di kehidupan ini tuh ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Iya. Menurut Kolonel nih, seberapa penting sejarah itu dalam kehidupan manusia? Baik, kita harus ketahui bahwa sejarah ini sangat penting. Jangan sampai sejarah ini dihilangkan
contohnya dalam kita ini dari SD sudah menerima sejarah atau pelajar sejarah PSBB, kemudian sejarah dunia, sejarah Indonesia. Nah, begitu juga di keangkatan laut kita. Nah, jangan sampai sejarah yang ada dihilangkan. Nah, begitu juga di keangkatan laut. Nah, jangan sampai sejarah yang ada di angkatan laut yang mana berdirinya negara atau Indonesia ini yang mulai dari adanya perjuangan bangsa kita, yang mana untuk angkatan laut ya kita dulu adanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, kemudian dari Badan Keamanan Rakyat ini khusus ke angkatan laut lah namanya Badan Keamanan Rakyat Laut ya. Nah, inilah yang nanti cikal bakalnya pentingnya kita memiliki atau menguasai atau pentingnya sejarah. Jangan sampai dengan kita lupa sejarah ini nanti angkatan laut dalam hal ini generasi mudanya mulai masuk TNI AL tidak tahu tentang sejarahnya angkatan laut sendiri. Ya. Kemudian di situ untuk kegiatan ini nantinya tentunya kepentingnya diimplementasikan berupa nanti museum yang ada, sehingga nanti di museum ini terpampang tentang sejarah keangkatan laut. Iya. Mohon izin, kita ini kan TNI Angkatan Laut ini sesungguhnya punya sejarah yang sangat menarik, dan tentunya antusias masyarakat itu sangat tinggi, Mohon izin. Kira-kira destinasi edukasi apa saja sih yang dimiliki TNI Angkatan Laut ini untuk masyarakat yang ingin lebih tahu mengenai sejarah TNI Angkatan Laut, Mohon izin? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Sampai saat ini TNI Angkatan Laut melalui sejarah Angkatan Laut kita ini dari dulu sudah ada namanya monumen. Tapi yang sangat viral, yang sangat antusias sekarang para masyarakat umum ingin melihat bagaimana sejarahnya Angkatan Laut itu adanya Museum Pusat Angkatan Laut yang bernama Jalasepa Jamahe yang terletak di Jalan Semampir ujung Surabaya. Yang pas kalau orang ke Surabaya itu sebelum menuju ke Armada ada di pojokan itu. Nah, itulah nanti yang cikal bakal bahwa ini loh sejarah Angkatan Laut bisa dilihat di museum tersebut. Nah, di sana semua ininya ada di sana. Jadi awal sejarahnya itu ada di sana semua. Runtutannya ada semua di situ ya? Iya, ada itu gitu. Ya. Nah, Letnan Gerald tahu nggak nih, kalau Museum Pusat Angkatan Laut Jalasepa Jamahe ini tuh sudah difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang canggih. Wah, keren dan mengikuti zaman sekarang gitu. Betul nggak nih kalau ya? Betul. Betul ya. Jadi di Muspusal ini sudah menggunakan teknologi 4.0. Iya. Ya. Bisa dijelaskan itu, Mujib? Iya, oke. Untuk museum kita ini, Muspusal yang namanya Jalasepa Jamahe ini perlu diketahui oleh semua masyarakat sudah menggunakan teknologi 4.0, di mana teknologi ini menyambungkan ya acara di dalam museum ini ada kegiatan yang berupa hologram, yang mana pas pintu masuknya sudah ada semacam video itu sudah mengucapkan selamat Jalasepa Jamahe. Sebagian dengan kegiatan ini terkoneksi, semuanya sudah terkoneksi dengan apa yang ada di dalamnya itu menggunakan teknologi 4.0, yang mana teknologi ini memang sangat canggih sekali karena kita melihat satu layar demikian, di situ sudah ada ketanya, tinggal kita memencetkan salah satu tombol, apa yang kita inginkan sudah terpampang di layar tersebut. Jadi ini sangat mendukung selagi bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang sejarah Angkatan Laut. Jadi bisa berkunjung langsung, bisa mandiri juga jadinya ya, belajar di situ tinggal tunjuk tombol langsung keluar informasi-informasinya. Ya, betul sekali, Mbak. Itu kita datang apa yang kita inginkan tinggal ketik aja, umpamanya sejarah Soekarno, ada di situ tinggal. Kemudian monumen yang ada di Indonesia tinggal ketik saja, sudah muncul di sana. Nah, inilah kecanggihan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, tinggal berkunjung ke museum tersebut, bisa melihat hal-hal yang mungkin di dalam kegiatan sehari atau ininya, wah di mana mencari ya, tinggal datang aja ke sana. Langsung lengkap informasinya ya. Lengkap sekali, Mbak, itu silakan nanti mungkin teman-teman ya, rekan-rekan atau para pelajar yang sudah banyak berkunjung ke sana gitu. Menarik ya, Tim ya. Betul. Jadi banget, dengan teknologi 4.0 ini lebih
nikmat lagi untuk mencari sejarah-sejarahnya itu. Benar banget nih, betul banget. Iya. Nah, menurut informasinya nih ya, Mohon izin, di sana ini di Muspusal ada replika kapal perang. Nah, jadi nih Let ya, di sana itu untuk masyarakat umum ataupun pelajar bisa merasakan sensasinya menaiki kapal perang di Museum Pusat Angkatan Laut ini. Bisa dijelaskan, Mohon izin? Ya, untuk sekarang ini ada namanya replika RE Marta Dinata. Yang mana KRI ini, RE Marta ini perbandingnya 1:1. Jadi sesuai dengan aslinya, tapi replika. Jadi perbanding 1:1. Nah, di dalam KRI RE Marta Dinata ini ya, di atasnya di buretnya atau di geladak ini sudah ada helikopter Apollo dan semacam Meriam, tapi replikanya. Benar-benar mirip ya, mirip banget. Mirip sekali. Nah, kemudian di bawahnya itu sudah ada seperti kita menjalankan kemudi itu mengikuti. Nah, jadi kita belok kanan, belok kiri, cikar kanan segini, nah sudah mengikuti seolah-olah kita berada di dalam KRI tersebut. Nah, inilah kecanggihan teknologi yang bisa digunakan di dalam museum tersebut. Nah, jadi tinggal nanti termasuk juga teropong. Nah, seolah kita melihat bahwa benar di laut. Inilah RI Marta Dinatanya KRI yang ada sekarang saat ini. Ya, sedikit saya tambahkan tadi bahwa di dalam museum di heritage atau di dalamnya itu lengkap adanya kesejarahan dari zaman maritim, ya, sejarah maritim dari zaman Sriwijaya Majapahit sampai saat sekarang. Begitu juga koleksi-koleksinya yang perlu diketahui, koleksi yang ada saat sekarang kita miliki adalah jumlahnya adalah 422. Jadi bermacam-macam, ada koleksi dari senjata, kemudian replika-replika, termasuk juga bendera-bendera zaman kerajaan ada di sana, dari zaman kerajaan Sriwijaya dan sampai Majapahit. Nah, di situ termasuk juga inti Bapak Kasal kita ya, dari ininya beliau disumbangkan, ditaruh di sana, termasuk Bapak Kasal kita ada di sana. Jadi pakaian-pakaiannya zaman dari pangkat Leda sampai beliau jadi Laksamana ada di sana. Oke. Berarti ini kalau di replika ini misalkan kita kena ombak itu benar terasa guncangannya juga atau hanya mengemudinya aja? Nah, untuk yang di RE belum. Nanti itu ada di immersive namanya, smart theater immersive. Nah, itu di situ yang merasakan seperti kita betul-betul ada di dalam KRI. Nah, mungkin nanti kalau saya jelaskan, immersive ini suatu teater yang menggabungkan teknologi 5 dimensi gitu. 5 dimensi ya? Dimensi. Ya. Bukan 4 dimensi lagi, 5 dimensi. 5 dimensi yang dimana di dalamnya yang sekarang saat ini film yang digunakanlah pertempuran Laut Arafuru. Ya. Nah, seperti kalau kita ya mungkin Mbak Yanti Magdalena ke sana, kita duduk di sana tuh udah merasakan seperti perang beneran. Kalau angin tuh embus angin. Ada embusan anginnya juga. Kemudian ada cipratan air. Basah juga ngerasain. Iya, kemudian ada goyang kiri ini gerakannya ya sudah mengikuti. Ya, itu kecanggihannya. Ini yang jadi daya favorit atau daya tarik para pengunjungnya. Makanya para yang suka bikin Mbak, YouTuber itu paling asik di sana gitu. Berarti untuk yang bisa mabok laut gak aman ya, takutnya masakan guncangan. Buat dicoba dulu kira-kira naik kapal nih rasanya gini nih. Kuat nggak nih? Tes dulu ya. Tes dulu sebelum melanjutkan ya. Keren banget ya, mungkin berarti ada replika kapal 1:1. Terus ada yang imersif tadi kita sampai ada anginnya, ada airnya. Nah, dengan fasilitas yang keren kayak tadi mungkin. Kira-kira masuk ke museum itu dikenakan biaya atau tidak mungkin? Oke. Siap. Nanti gini, sebelum saya lupa lagi, di teater itu juga ada teater. Nah, sebenarnya yang heritage itu terus Anggar yang ada imersif tadi. Anggar terus imersif, kemudian teater. Imersif tadi seperti 5 dimensi. Nah, teater ini ada film tentang kesejarahan angkatan laut ya, begitu juga kemaritiman. Nah, itu dikisahkan. Nah, kemudian untuk masalah tiket masuk ya, kita ada tiket masuk yang mana nih disesuaikan dengan umum dan TNI Angkatan Laut dan Keluarga. Ini adalah suatu kebijakan bahwa untuk tiketnya ada namanya tiket reguler. Yang mana tiket reguler ini untuk yang
TNI Angkatan Laut dan keluarga tuh 15.000. Untuk yang umum tuh 15.000 plus nanti ada masuk yang berupa ada membership dan gabungannya lah nanti itu. Nah ini bisa belinya secara online. Online nanti silakan ada websitenya. Websitenya itu museumtni.id. Nah itu dari di situ ada muspusal juga nanti intinya. Berarti tarifnya tercantum di websitenya? Ada di sana. Semua di situ tercantum semuanya ya. Dari masuk yang reguler, terus reguler immersive, terus semuanya. Nah, semuanya misalnya ada reguler, immersive, sama teater. Full semuanya dapat full access itu ya. Full access untuk umum tuh 50.000 untuk anggota kita atau TNI Angkatan Laut dan keluarga. Kalau ini sesuaikan nanti dengan yang datang nanti sudah ada tarifnya gitulah. Tidak mahal untuk suatu teknologi yang canggih zaman sekarang. Kita sudah perhitungkan Bapak kita Gadis Sejarah sudah lapor Pak Kasal juga bahwa ini dikelola untuk kegiatan untuk edukasi seperti pemuda-pemuda kita gitu. Luar biasa. Jadi masih terjangkau untuk pelajar-pelajar juga sekali ya. Dengan betul yang banget. Dengan fasilitasnya gitu ya. Oke. Selain menggunakan teknologi 4.0 nih Let, ternyata di museum ini juga menggunakan teknologi artificial intelligence. Oh, AI ya? AI. Lebih keren lagi nih, keren ada AI itu juga. Bisa dijelaskan ini? Iya betul, di museum kita ini di samping menggunakan 4.0 juga ada AI atau artificial intelligence. Di mana teknologi ini itu baru masuk itu sudah ada yang menyambut dengan itu hologramnya. Tinggal kita datang keinginan kita tinggal ngomong. Nah, dia akan melaksanakan kegiatan kita. Kan itu kecerdasan buatan ya. Jadi bisa dibuat itu kombinasi dengan komputer yang ada teknologinya. Jadi inilah kecanggihan daripada kelebihan dari Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jasa Pajamahe. Jadi orang akan penasaran, wah apa ini bisa komunikasi kita kan gitu. Nah, itu yang kita harapkan, yang kita banggakan untuk Angkatan Laut saat ini tentang sejarah gitu. Wah, saya bangga banget kita Angkatan Laut punya museum sekeren itu ya. Secanggih ini. Belum tentu di tempat lain ada yang secanggih ini ya. Wah, kayak luar biasa lah. Iya. Nah, kemudian rencananya mungkin ke depannya ada perkembangan apa lagi nih dari Museum Pusat Angkatan Laut ini mungkin? Untuk kedepannya seperti apa yang saya sampaikan dari tadi itu sudah pembangunan museum tahap pertama. Nah, ternyata ada pembangunan tahap keduanya. Tahap keduanya di mana ininya ada di belakang. Artinya ini perlu diketahui pembangunan ini menggunakan X daripada Dinas Angkutan Lantama 5 yang mana dulu berupa garasi angkutan yang di depan. Nah sekarang tuh di belakang tuh sudah ada, maksudnya ada ini akan direvitalisasi untuk membangun tahap kedua. Di mana tahap kedua ini yang jelas pembangunan tahap kedua ini akan dibangun atau revitalisasi itu pembangunan kantornya, muspusal, kemudian pembangunan kantor pengelola, kemudian pembangunan parkir jelas, parkir kemudian pembangunan mes pengelola dan mes kita yang ada di sana. Yang untuk anggota muspusal ya? Ya, untuk muspusal ada dibangun mes nanti di sana. Nah, kemudian di dalam gedung nanti itu akan dibangun berupa sejarah satuan. Ya, satuan itu dari kita Mabesal mana, terus Marinir, Kopaska dan seterusnya akan ada di sana. Kemudian di dalam juga dibuat yang tadi disampaikan ada menggunakan teknologi canggih ini seolah-olah kita itu berada di laut gitu, ada air seperti jatuh gitu ya, merasakan di atasnya itu ternyata ada ikan paus. Nah, ini menggunakan dimensi 5 dimensi itu. Nah, inilah yang nanti ada kelebihnya lagi di dalam. Terus ada juga untuk menghibur anak-anak itu berupa kolam akuatik itu. Nah, ada nanti untuk karena akuatik. Jadi dimanfaatkan nanti oleh anak-anak yang TK kunjungan biar tidak bosan, mereka di situ disiapkan nanti. Nah, ini rencananya ke depan seperti itu. Mudah-mudahan pimpinan kita untuk 2025 dan seterusnya mendukung kegiatan tersebut sehingga Angkatan Laut dikenal di samping kekuatan kita juga
museum sejarahnya sudah ada. Edukasinya ada untuk para generasi muda kita gitu. Baik Kolonel, mengingat pentingnya sejarah, apa pesan atau harapan untuk generasi muda, prajurit dan masyarakat umum tentang sejarah Angkatan Laut? Baik, terima kasih Pak Aritim, bahwa pentingnya sejarah untuk kita semua. Ya perlu diketahui, suatu negara untuk hancur tersebut tinggal 3, yaitu menghancurkan sejarahnya, menghancurkan ekonominya, dan menghancurkan generasinya. Nah, untuk itulah maka kita harus mempelajari sejarah yang ada di negara kita masing-masing. Apalagi kalau kita ini sejarah keangkatan laut, sudah tentu kita harus mengerti tentang sejarah. Nah, inilah yang pentingnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, ya Bapak Soekarno, bahwa jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, ini pentingnya. Nah, makanya kepada generasi muda, generasi penerus bangsa, kalianlah yang akan meneruskan bangsa ini. Kami sudah akan lanjut usia, kalianlah yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Maka dari itu sejarah sangat penting dipelajari, karena dengan bersejarah ya masa lampau bisa diketahui, masa sekarang pun untuk masa lampau nanti. Jadi semuanya akan mempelajari tentang sejarah. No history, no future. Demikian kan. Mungkin kemudian selain Museum Pusat Angkatan Laut, apalagi destinasi yang bisa didatangi oleh masyarakat untuk lebih mengetahui sejarah dari Angkatan Lautnya? Baik, terima kasih Pak Letnan Grenadier, bahwa selain adanya Museum Pusat TNI Angkatan Laut yang namanya Jala Sepa Jamahe, tentunya kita punya monumen-monumen. Nah, sampai saat ini monumen yang tercatat yang ada di catatan saya atau di catatan sejarah kita, bahwa di Surabaya ini sudah ada monumen, yaitu dengan bangganya patungnya Jala Sepa Jamahe. Kemudian ada monumen kapal selam, ada monumen yang monumen Nanggala. Nah, kemudian juga ada monumen marinir yang dari Sidoarjo. Nah, ini kemudian ada juga yang di AL. Nah, jadi kalau pergi ke Surabaya berkunjung, sekalian akan menikmati berkunjung destinasinya atau tujuannya bisa, ya kan? Nah, ada ya rencana ke depan untuk mengelolanya, istilahnya turun di Muspusal, ya parkir di sana, bisa nanti melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat monumen tersebut. Ya saya lupa lagi untuk di sini di di Jakarta ada monumen SSAT yang ada di Cilangkap kita sini. Ya. Nah, kemudian ada juga monumen di yang marinir di Queenie. Nah, ini monumen-monumen yang memberikan pembelajaran, termasuk juga monumen jatuhnya helikopter yang dimana diawaki oleh pahlawan kita Pak R.E. Mata Dinata yang berada di Cisora Bogor, arah ke puncak. Nah, itu sudah direvitalisasi, sudah bagus monumennya. Nah, ke depan akan dibangun berupa galerinya. Galeri ini akan dibuat atau di dalamnya itu akan dibuatkan replikanya beliau, termasuk pakaian-pakaian yang ada, yang apa yang dimiliki. Nah, nanti akan dipajang di sana. Nanti bisa pengunjung sambil menikmati alam pegunungan puncak bisa sekalian di sana. Karena view-nya sangat bagus. Di belakang juga ada kafe nanti untuk ngopi santai demikian, yang mungkin penasaran, silakan datang nanti. Mungkin Mbak Ritin sama Gradi harus ke sana perginya. Harus ya, wajib itu. Ya. Wah, ternyata destinasi edukasi yang dimiliki Angkatan Laut ini banyak sekali ya, Tim ya. Betul banget. Nanti kalau kita ke Surabaya mungkin kita wajib ke Museum Pusat Angkatan Laut. Boleh. Gimana kalau Senin kita ke sana? Cocok tuh hari Pulang Senin. Pulang kerja langsung ke sana ya. Iya. Jangan, Senin itu tutup, Mbak. Loh, tutup aja. Iya, jadi gini, untuk SOP-nya museum di Indonesia itu, Senin itu seluruh museum di Indonesia itu tutup. Kenapa tutup? Karena Sabtu Minggu kita buka. Nah, orang kerja kan Sabtu Minggu libur. Nah, museum ini Sabtu Minggu buka. Jadi mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin off. Hanya Senin off-nya ya? Senin off-nya. Nah, biar juga istirahat bagi
pengawak mufusal dan alat-alatnya. Jadi ada refreshing lah istilahnya biar sehat lagi tuh alat-alat, karena tadi itu teknologinya perlu istirahat juga itu mana. Berarti jangan Senin. Pemirsa juga jangan Senin kalau datang ke museum itu. Ternyata hari Senin itu sampai Minggu ya. Iya, ternyata hari Senin itu tutup. Nah, kita kalau ke sana itu ada jam tayangnya nggak nih untuk yang tadi imersif yang cerita RM Marta Dinata? Ya, betul. Karena ini pengunjung yang sangat antusias untuk melihat imersif ini, karena memang menggunakan tadi itu 5 dimensi. Teknologi 5 dimensi. Jadi untuk jam tayangnya pagi itu ya jam 9. Kemudian selanjutnya itu jam 1. Terus sore itu jam 3. Jadi 3 kali. Nah, jadi kadang pengunjung tuh kalau melihat sudah tahu itu dia lebih baik ke situ dulu, tidak terlewatkan, karena lihat jam tayang lewat situ tidak akan ditayangkan atau sudah tidak boleh masuk gitu. Karena ya perlu tadi itu, karena banyaknya, karena terbatasnya ruangan tuh. Kalau nggak salah tempat duduknya itu 60 orang. 60 seat aja ya. Sedangkan kita tahu setelah dibuka untuk umum, grand opening-nya itu 21 Januari 2024 kemarin itu ya, pengunjung itu membludak. Itu sampai 3.000-an yang bulan Januari ya. Jadi hitungnya Februari. Nah, kemudian bulan Maretnya agak menurun karena bulan puasa. Jadi sebelum itu 1.000, jadi bulan Januari itu ya ada peningkatan. Nah, kedepannya ya pasti akan meningkat dengan adanya tambahan-tambahan, ada event-event yang akan membantu mempromosikan Museum Pusat Angkatan Laut. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata TNI Angkatan Laut memiliki destinasi edukasi yang banyak sekali di Indonesia. Dan tadi sudah ada 4.0, pakai AI, terus ada 5 dimensi juga ya, Let. Iya, luar biasa banget ya. Bener banget. Dan nanti akan dikembangkan lagi ya dengan fasilitas yang lebih canggih lagi. Tahap keduanya pembangunnya. Kita doain semoga sukses itu. Amin. Semoga terlaksana semuanya ya. Terus saksikan podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Podcast Naval Untold Story. Go, go, go!